Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Saya diminta oleh panitia untuk berbicara tentang godaan, cobaan, pertobatan, dan kekudusan. Banyak banget, jadi butuh 4 hari saya berbicara. Baksonya sudah siap untuk 4 hari. Baik, kalau kita berbicara tentang cobaan dan godaan, mari kita lihat konsep dasar dahulu tentang cobaan itu apa sih, godaan itu apa. Jadi konsep dasarnya godaan itu bukanlah dosa. Tidak, godaan itu tidak dosa. Godaan menjadi dosa hanya jika kita membawakan godaan itu dalam diri kita. Jadi godaan itu adalah sesuatu yang belum dosa ke dalam diri kita sebelum kita memasukkannya. Maka sama-sama, ibu-ibu lihat laki-laki ganteng kayak artis Korea, nggak dosa, itu godaan. Tapi pada saat Anda langsung mengeluh, kok suami gue nggak kayak gini ya, baru dosa Anda. Anda dosa karena mengeluh, begitu ya. Jadi pada saat Anda merasa, oh kok bagus ya, oh kok indah ya. Oh, pada saat membandingkan dengan apa yang saya punya, di situ Anda sudah dosa. Anda sudah masuk ke dalam godaan itu. Mari kita lihat, bedakan. Kita harus tahu dulu. Supaya apa? Tidak semuanya dosa. No. Ini baru godaan. Tapi hati-hati, seringkali godaan masuk menjadi dosa tanpa disadari. Karena apa? Karena begitu rapuhnya hidup manusia. Sekali lagi, rapuhnya kita. Nah, kalau demikian godaan itu menjadi dosa kalau masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Pertama, karena kecerobohan dan terlalu percaya diri. Misalnya saya nggak akan mungkin jatuh lah, nggak akan. Saya udah kuat kok. Jadi karena terlalu percaya diri, orang itu akhirnya apa? Jatuh. Maka nanti kita akan bisa lihat itu dosa yang paling lemah dalam hidup kita adalah apa? Kesombongan. Merasa percaya diri, overconfidence. Pada saat satu iblis dikeluarkan, 1000 legion akan datang. Yang kedua, kenapa kita bisa godaan itu masuk ke dalam diri kita? Kita menikmatinya dan menyerahkan diri. Ada orang juga, ya memang saya dari sononya sudah kayak gini, udah cetakannya. Itu orang menyerah. Saya teringat ada sebuah cerita dari masyarakat Indian people. Seorang tetuanya bercerita kepada anaknya. Nak, di dalam diri kita itu ada 2 serigala. Serigala yang baik dan serigala yang jahat. Serigala yang baik ini selalu menasehatkan untuk berbuat baik. Untuk berdoa, untuk bertahan, jangan mudah tergoda. Dan serigala yang jahat ini selalu memberi nasihat yang tidak baik. Balas, nggak perlu, biarkan saja. Lalu anak tadi tanya kepada penatua tadi. Pak tetua, siapa yang menang? Serigala baik atau jahat? Dan sang tetua ini berkata apa? Yang menang adalah serigala yang banyak kau beri makan. Jadi kalau kita banyak memberi makan godaan, sedikit, Anda apa-apa, so kita akan mudah jatuh. Maka ada beberapa umat yang berkata, Romo kok saya dalam hidup saya nggak pernah digoda ya? Ya iya karena Anda setan. Bukankah tertulis di kitab suci sesama setan jangan saling menggoda? Jadi kalau Anda merasa bahwa hidup Anda tidak pernah digoda, Anda sudah iblis. Anda sudah setan. Karena Anda tidak pernah merasa apapun salah. Kan ini sekarang masa prapaskah. Beberapa orang sudah, ayo pengakuan dosa. Bertanya pada pasturnya, pastor dosa saya apa ya? Ini lihat. Jadi orang ini sudah menikmati, sudah masuk dan sudah tidak merasa gak enak hati lagi.
Sudah tidak ada merasa tidak nyaman lagi. Karena dosa itu berbisiknya pada saat kita dapat. Merasa nggak enak, merasa nggak nyaman. Dan makin lama kita biarkan, makin lama kita biarkan, hati kita mati. Maka dalam Evangelii Gaudium, surat apostoliknya Bapak Fransiskus dikatakan apa? Akhirnya manusia tidak peka lagi pada suara Tuhan. Karena apa? Tadi sudah masuk ke dalam enak banget, nyaman. Contohnya, orang ketagihan drama Korea. Gak ada di sini, pasti gak ada. Lihat wajahnya semuanya. Semua ini tontonannya bermutu semuanya. Tapi bohong. Sampai berpikir, aduh besok apa ya, episodenya gimana ya, dia jadi cerai nggak ya, gitu. Kalau dia cerai dengan saya aja, saya mau itu. Jadi orang sampai kepikiran kayak gitu. Jadi di saat orang begitu menikmati masuk ke dalam keduniaan, maka sekali lagi disitulah akhirnya orang terperangkap dan lekat pada godaan. Dan di situ orang sudah masuk ke dalam dosa. Yang kedua, mari kita lihat godaan datang dari mana? Tentu kita tahu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam kedagingan kita. Memang manusia itu kodratnya lemah. Ingat, kodrat kita lemah. Pak, kalau disakiti oleh seseorang, apa kodrat Bapak? Hah? Balas, lihat balasnya sampai seperti ini gitu ya. Balas. Jadi kodrat kita dalam kedagingan, kita punya kelemahan yang hati-hati kita kadang-kadang tidak pernah menyadari. Karena overconfidence tadi. Saya enggak lemah kok, saya kuat kok. I have no problem kok. Yang paling tahu kelemahan Anda biasanya apa? Setan. Karena dia tahu bisa menggoda banget. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah jadi setan mungkin ya gitu. Jadi manusia sekali lagi kodratnya lemah, maka dalam bahasa Paulusnya kedagingan kita. Roh kita kuat tapi daging kita lemah. Kita selalu menginginkan hal-hal yang baik, benar. Tapi pada saat melakukan, susah. Orang-orang Katolik ini yang datang di sini, saya jamin tahu banget yang benar. Betul atau tidak? Tetapi Anda tidak hidup dalam kebenaran. Kok aduh? Ya betul itu adanya gitu. Kok aduh gitu? Asik, bukan aduh gitu. Betul. Kita tahu banget hal yang benar tuh baik. Apa kalau berumah tangga tuh harusnya seperti apa? Melayani suami tuh kayak gimana? Jadi selalu niat kita bagus, baik. Mau puasa, mau pantang ini masa Prapaskah. Kadang-kadang juga ada umat yang begitu lebay masa Prapaskah ini. 40 hari. Tapi apa yang terjadi dari 40 itu nggak ada yang beres semuanya gitu ya. Karena kemauannya terlalu tinggi tetapi pada saat dia harus realistis, membuka, bekerja, enggak bisa. Jatuh lagi dalam diri dia. Yang kedua, godaan itu muncul dari dunia kita. Kita banyak melihat dunia kita itu punya cara pandang sendiri. Jadi perhatikan bahwa dunia ini sekali lagi bisa menawarkan apapun yang membuat kita tertarik. Bisa jatuh. Jadi saudaraku lihat bahwa godaan itu ada di dalam dunia dan godaan itu lihat setan pun menggoda kita. Ada kuasa kegelapan. Ingat di dalam Injil Lukas, kemarin kan waktu kita mengawali masa Prapaskah itu kan bacanya tentang apa? Ini kurang Katolik tersesat tuh kayak gini. Bacanya tentang apa? Ya, di padang gurun. Di padang gurun Yesus ngapain? Ya, Yesus berpuasa dan akhirnya yang penting adalah apa? Godaan. Menurut bacaan siapa minggu kemarin? Lihat saya, jangan langsung tunduk. Ibu bukan mikir ketakutan, ibu mah. Menurut Injil Matius,
Ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Di dalam Injil Lukas bagus. Dalam Injil Matius, setelah setan itu tidak berhasil menggoda Yesus, setan itu pergi dan malaikat datang melayani Yesus. Dalam Injil Lukas, setan itu menanti waktunya. Hati-hati, menanti waktunya. Maka kita pun sama, akan ada godaan yang membuat kita bisa jatuh. Maka mari kita lihat apa itu cobaan, apa itu godaan. Karena kalau tidak dibedakan, kita akhirnya suka salah tafsir bahwa seluruh cobaan, katakanlah dalam tanda petik, itu berasal dari Tuhan. Ingat, Yakobus berkata apa? Jelas banget dikatakan, Tuhan tidak mencobai siapapun untuk membuat mereka jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu sadari, Allah itu menghendaki kita untuk hidup dalam keselamatan. Dan kita pun selamat kembali sampai rumah Bapa. Itu inginnya Tuhan. Gak ada Tuhan yang senang anaknya apa? Berdosa dan dikuasai roh jahat. Enggak. Akan ada satu sukacita yang besar dikala seorang anak Tuhan bertobat kembali. Jadi kalau kita lihat surat Yakobus, kita harus sadar, mari kita lihat di dalam doa Bapa kami. Selalu dikatakan, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Di sini lihat, tidak berarti bahwa Tuhan itu memasukkan kita dalam pencobaan. Tidak. Namun maksudnya apa? Tuhan jangan biarkan saya masuk dan mengikuti pencobaan. Tolong halang-halangi saya. Tolong jaga saya. Tolong lindungi saya supaya tidak jatuh. Supaya tidak mengikuti godaan itu. Nah itu yang dimaksudkan di dalam doa Bapa kami. Supaya saya jangan terhanyut, terbawa. Jadi perhatikan bahwa kita seringkali masuk begitu saja. Mudah jatuh. Maka pada saat saya berkata, jangan masukkan kami dalam pencobaan Tuhan. Jangan biarkan saya langsung hanyut, jatuh begitu saja dalam godaan. Protect me. Ingatkan saya. Nah, Santo Siprianus pernah berkata, bahwa dengan meminta dilepaskan dari pencobaan, kita diingatkan bahwa kita ini lemah. Kita sadar, kita punya kelemahan. Fisik, jiwa, roh. Saya ingat Bapak Kardinal itu selalu mengatakan, tubuh kita butuh nutrisi, jiwa kita butuh motivasi, roh kita butuh inspirasi. Kita pun sadar kita punya kelemahan fisik. Dan kelemahan fisik ini kalau nggak diterima, kita akhirnya menjadi orang yang mudah mengeluh terus. Romo sakit dengkulnya, sakit perut cekot-cekot Romo. Namanya orang sudah usia 80 tahun ke atas toh, sudah bingung, dislokasi. Jadi hati-hati, orang seringkali pada saat jiwanya juga sakit, maka orang itu tidak bisa melihat berkat Tuhan. Karena jiwanya sakit. Merasa dia teraniaya. Banyak banget sekarang orang-orang yang selalu merasa teraniaya. Banyak banget orang-orang sekarang menjadi objek penderita. Saya gini tuh karena gitu Romo. Jadi lihat di sini seolah-olah saya ini menjadi korban. Dan kalau demikian akhirnya apa? Dia punya sakit jiwa. Memang tidak parah. Tetapi apa? Ada sesuatu yang tidak beres dengan jiwa dia. Maka suatu saat saya berhadapan dengan seorang anak yang sejak kecil ditolak oleh orang tuanya. Namun dia dirawat oleh pamannya dengan cinta yang begitu besar.
Tetapi dia tetap marah, dia tetap jengkel, dia tetap kecewa dengan papa mama aslinya. Lalu saya berkata, nak, kamu lupakan berkat yang begitu besar hanya karena kemarahanmu pada orang tuamu. Ingat, kalau berkat Tuhan tidak berjalan melalui orang tuamu, bukan berarti Tuhan putus salurannya untuk memberkati kamu. Tidak. Berkat Allah mengalir pada diri orang lain. Lewat orang lain. Nah ini seringkali kita jadi orang Katolik kayak gitu. Kenapa orang Katolik cemas, marah, jengkel, kecewa? Karena apa? Karena hanya mengharapkan dari dia. Hanya dia yang betul-betul bisa mencintai saya. Salah gitu. Gitu. Kenapa terjadinya seperti itu? Mungkin kita bisa sadar bahwa kita terlalu nurture badan kita. Kita terlalu punya waktu banyak untuk merawat tubuh. Lupa memberi waktu untuk merawat rohani kita. Berapa banyak waktu Bu dihabiskan untuk berdandan. Ibu-ibu. Apalagi kalau sudah tua. Dibedakin, pecah lagi. Bedakin, pecah-pecah lagi. Maka kalau kita disadarkan oleh Santo Siprianus, doa Bapa kami itu mengajarkan bahwa saya lemah. Saya lemah. Maka kalau orang lemah, orang itu hanya akan menjadi kuat kalau hidup dalam Allah. Hidup dalam roh. Maka perhatikan Roh Kudus yang memampukan kita, maka pertama-tama Roh Kudus itu akhirnya menyadarkan kita untuk membedakan pencobaan dan godaan. Pencobaan itu membuat kita kuat. Orang yang lemah, gampang nangis, gampang putus asa, gampang mewek, gampang pindah agama. Kan gak banyak banget sekarang orang Katolik juga pindah-pindah gereja. Strawberry faith. Imannya kayak strawberry banget. Diruntuhkan sedikit, langsung marah, kecewa. Gak suka gereja Katolik jelek-jelek. Halah. Apa sih gitu ya. Kita seringkali memperlakukan semua gaya Amoris Laetitia, itu gayanya Bapak Paus Fransiskus mengatakan apa? Semuanya kita perlakukan seperti barang. Nggak cocok, buang. Nggak tahan. Maka sama suami istri juga merasa kalau sudah 10-15 tahun nggak bisa apa-apa lagi. Tuhan, dia adalah berkat darimu. Dia adalah pemberian darimu. Itu dulu Tuhan. Sekarang kan silakan ambil kalau Anda mau Tuhan, sekarang pun silakan. Saya rela Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena tadi tidak tahan. Mudah sekali berpindah-pindah. Lembek. Dan itu ingat, cobaan-cobaan itu membuat kita kuat. Maka pada saat Anda lihat Ibu Teresa pernah berkata, cinta yang sejati itu adalah cinta yang sampai meneteskan air mata. Jadi ibu-ibu kalau Anda sampai sedih berduka cita oleh suamimu, good, you have good husband. Tapi kalau istri belum pernah menangis mencintai suami, jangan-jangan suaminya yang banyak menangis. Jadi itu adalah ujian. Supaya kelihatan kesungguhan kita, kelihatan cinta kita. Maka di dalam gereja Katolik, mengapa perkawinan tidak mudah begitu saja? Cerai. Nggak ada perceraian. Lu bertahan. Maka prinsip saya Anda tahu toh? Hao ce pu hao ce. Itu yang saya pegang. Yang mau jadi pastor saya. Yang bisa membuat saya bahagia menjadi pastor. Saya bahagia karena apa? Tuhan memakai saya. Tuhan memberkati saya. Tuhan mencintai saya. That's enough for me. Tapi kalau tiba-tiba karena Tuhan cinta lalu banyak ibu-ibu ngirimin makanan. Oh, that is blessing, you know.
Dan kalau tidak ada yang memberi makanan, telepon saja. It's blessing also, isn't it? Lihat, penuh kebijaksanaan. Jadi kalau godaan itu selalu memimpin kita kepada dosa, jatuh. Nah yang kedua, Roh Kudus itu memampukan kita untuk membedakan kita ini digoda atau sedang mengikuti godaan. Kadang sering tak sadar bahwa kita ini sedang mengikuti godaan. Tadi, yang tiba-tiba hanyut saja. Maka saya tahu batas karena bisa hanyut, tergoda dan akhirnya merindukan. Merindukan. Kalau sudah merindukan, Anda sudah ketagihan. Dan ketagihan itu adalah bahasa dosa. Bahasa dosa. Kita sudah ketagihan itu karena melekat. Gue gak bisa happy kalau gak ada itu. Itu ketagihan, betul atau tidak? Betul. Seperti saya ketagihan berada di sini. Bukan karena ketagihan, karena ininya ada di sini gitu ya. Yang di sini ngiri, Romo. Ya, saya pindahin. Iya. Betul, saya juga bingung jadi kenapa saya di situ terus ya. Saya ngikutin MC saudara-saudara moderator. Kalau saya tidak mengikuti amplop kagak ada. Saya taat. Yang ketiga, tidak hanya kita, kok jadi ngelihatnya Romo Yusa? Karena saya kalau ngelihat Romo Yusa ada kuasa kegelapan gitu, saya harus Jadi kita harus membedakan antara digoda dan mengikuti godaan. Kita harus sadar, kalau kita selama digoda, oke, tapi pada saat kita sudah mengikuti godaan, kita harus detach. Tidak attach. Detach itu mengambil jarak. Saya harus mengambil jarak. Sama, kalau saya sudah marah, pusing, tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda sudah terlilit oleh kuasa kegelapan. Jadi kuasa kegelapan itu bisa juga kerumitan jiwa, kerumitan. Dalam bahasa Inggris scrupulous gitu ya. Semua hal dijadikan salah, semua hal dijadikan rumit. Itu sudah kusut. Yang ketiga adalah membuka kedok kebohongan pada godaan. Itu yang tadi saya katakan. Godaan sering nampak baik, indah, namun ujungnya maut. Ujungnya penderitaan. Ujungnya menjadi saya merasa menderita. Saya merasa salah. Maka perhatikan, kalau orang itu sadar, kuasa kegelapan itu bukan seperti yang menakutkan. Enggak, indah kok, bagus kok. Maka konsultasi pun kalau hampir Anda satu konsultasi dan Anda pergi bagus, terbantu bagus. Tapi kalau dengan 1, 2, 3, 4, 5 konsultasi Anda nggak beres, ini tanda-tanda. Ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda Anda sudah ketergantungan, kelekatan. Bahasa roh jahat selalu dilogis-logiskan, selalu masuk akal. Nggak salah kok. Contoh, lihat orang yang merindukan anak. Lalu pakai bayi tabung. Bolehkah dalam gereja? Nah lihat tuh, tidak ada kesepakatan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, jelas. Gereja punya hukum yang jelas bahwa untuk kelahiran seorang anak itu hanya boleh terjadi secara normal. Tidak ada intervensi manusia seperti apapun. Lalu akhirnya ada orang yang mengatakan, Romo, kan ada orang yang sungguh mau merindukan ingin punya anak. Kenapa kok nggak boleh? Kok tidak diperbolehkan? Kan wajar toh seorang ayah ibu merindukan seorang anak. Betul. Tapi ingat, anak itu di dalam hidup perkawinan adalah anugerah. Dan jangan menjadikan anak sebagai sumber kebahagiaan perkawinan Anda. Salah. Karena hati-hati, anak pun bisa merenggut cinta suami istri. Tuh.
Padahal suami istri itu tidak boleh cintanya kurang dari 100%. Anak itu buah dari cinta suami istri. Karena seringnya apa? Saking cintanya kepada anak, you have so many time with your children, but you have no time with your couple. That's not right. Gak benar. Maka sering juga terjadi opa oma senang sekali ngerawat cucunya. Dan cucu senang dengan opa oma. Karena semua apa-apa boleh. Oma gak berani melarang, sekali melarang cucu gak akan datang. Dan kalau cucu gak datang, oma dengan opa lagi, oma dengan opa lagi. Dan itu adalah penderitaan. Hei Bapak Ibu yang terkasih, lihat bahwa seringkali saya membenarkan hal yang tidak benar karena alasan apa? Karena alasan sepertinya logis, dilogis-logiskan. Logis, betul. Logis kok, ilmu manusia sudah pinter kok. Anda sekarang lihat di Cina sudah bisa membuat perempuan yang bisa diajak ngomong. Disuruh-suruh apapun mau. Jengking. Tuh kan pikirannya gak bener tuh. Saya gak teruskan. Rupanya umat Romo ini parah semuanya ya. Ini kan umat gereja ORK toh semuanya. Bukan umat saya Romo ini, sebagian besar umat Helena. Didikannya OSC. Jadi kita harus lihat bahwa untuk masuk ke dalam doa, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Itu berarti apa? Jangan masuk ke dalam pencobaan itu adalah sebuah keputusan hati. Sebuah keputusan. Maka pertobatan, kalau kita berbicara tentang pertobatan, itu bukan hanya kemauan tetapi kesungguhan. Saya itu kok nggak mendapat ya Romo kata apa, aku kok dari tadi lupa. Pertobatan itu dalam bahasa gereja itu sering lihat perputaran itu. Metanoia. Metanoia, betul. Membalikan. Thank you. Ya. Metanoia, membalikan. Membalikan. Maka di dalam Prapaskah kita diajak untuk belajar apa? Ajere kontra. Melakukan sebaliknya. Jadi kalau saya males dengan suami nggak mau menyapa, justru saya sapa. Ajere kontra. Keterbalikan. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti ini keputusan hati. Walaupun suami nyebelin, diajak ngomong, tetap saya pegang, saya sentuh, saya layani. Dengan kasih, ya dikit. Jengkelnya banyak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kan kedagingan kita. Tetapi Anda tidak mengikuti kejengkelan ini. Justru Anda mengikuti kebenaran. Jadi Anda nanti akan bertanya, Romo kalau saya jengkel tapi tetap melayani dia, tersenyum pada dia munafik atau bukan? Bukan. Tidak munafik. Anda mengalahkan kelemahan Anda. Kalau munafik itu kan, jadi ngomongin, tetapi kalau Anda dengan pasangan Anda berbuat baik, walaupun Anda sebetulnya jengkel banget, enggak, Anda mengalahkan kelemahan Anda. Di sini yang disebut sebagai keputusan hati. Apakah setiap saat saya bahagia dengan pasangan saya? Gara-gara Romo jadi saya terkacau di sini. Oh gara-gara gue. Udah kacau dari sononya dia. Iya karena saya melihat jadi tambah gitu ya. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam Injil Matius kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan mengabdi pada diri sendiri. Enggak. You must serve God. Kita harus melayani Tuhan. Maka di dalam segala hal kita harus belajar untuk melihat apa? Wajah Allah di dalam orang-orang yang menyebalkan. Nah itu susah itu lihat. Susah. Wajah Allah di dalam orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Itu susah. Bagaimana bisa melihat wajah Tuhan di dalam pribadi yang seperti itu? Orang dia nyakitin saya. Orang dia sudah nipu saya. Orang dia sudah merusak
saya. Ingat bahwa dunia ini banyak mengajarkan tentang apa? Balas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sedangkan Yesus adalah apa? Ampuni, ampuni. Kenapa? Karena Yesus mau mengajarkan tentang kedamaian batin. Damai sejahtera. Itu kata-kata Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Dan kedamaian itu tidak akan pernah mungkin ada kalau batin kita masih dipenuhi dengan kesakitan. Nah, saudara-saudaraku, pencobaan itu pun bisa terjadi dalam bentuk pencobaan rohani. Yaitu apa? Orang terlalu percaya bahwa dirinya itu sedekat dengan Tuhan. Maka di sini sering disebut sebagai orang-orang yang punya kesombongan rohani. Saya sudah diberkatin Tuhan kok. Saya kalau berdoa maaf ya, tidak dengan bahasa Indonesia lagi, dengan bahasa roh. Tuhan langsung tahu saudara-saudara. Lalu Anda punya karisma mendoakan, menyembuhkan. It's only God. You are the tools of God. Tuhan hanya mau memakai kamu. Maka saya bersyukur jadi pastor. Banyak didoakan oleh saya cepat meninggal. Ada juga yang didoakan oleh teman-teman saya pada sembuh. Dan dia terkenal. Dia terkenal. Saya kurang populer untuk pendoaan. Ya sudah, Tuhan tidak memakai saya untuk itu. Ya terimalah. Setiap orang mendapat karunia-Nya masing-masing dan harus digunakan untuk apa? Untuk membangun gereja Allah, membangun gereja Tuhan. Jadi di sini harus kita sadar kalau kita punya talenta, kita punya berkat, ini pemberian Allah yang harus diberikan pada orang lain. Maka saya selalu mengingatkan kepada umat Helena bahwa kita itu dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi tangki. Tangki itu mengumpulkan. Enggak, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi apa? Talang. Pemberi berkat. Saya bahagia beberapa kali pada saat di Helena, umat Helena ini Romo. Betapa murah hatinya mereka Romo. Fur, kasih aja, kasih. Lagi bangga, lagi cinta-cintanya sama Helena. Datang kepada saya berkata, Romo saya itu sudah diberkati Tuhan. Begitu banyak Tuhan memberkati. Saya kok dapat bonus dari perusahaan, boleh gak saya berikan? Berapa Romo? Ya, pasti minta bagian kalau dibagikan, betul gak? Enggak, saya cuma mau bandingin sama yang umat OKS kasih aja. Kalau dengan OKS saya nggak berani. Saya hanya memperlihatkan belas kasihnya Romo. Ya, jadi perhatikan ada orang-orang tertentu yang sadar bahwa ini berkat itu bukan untuk saya habiskan. Bukan hanya untuk diri saya. Biarkan orang lain pun menikmati melalui saya. Melalui saya. Tapi apa yang saya mau katakan, saya bahagia toh di dalam gereja Katolik cukup banyak umat yang mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Begitu mudah, nggak takut. Nggak takut kalau memberi langsung habis dan kekurangan. Enggak. Banyak yang akhirnya berkata, Romo kalau butuh bantuan lagi telepon. Saya mau memberi, saya mau berbagi. Look, apa maksudnya? Orang-orang ini merasa bahwa kesejahteraan ini bukan hanya milik dia. Nah saudara-saudara, sekarang kalau kita sudah berpikir tentang godaan, cobaan. Mari sekarang kita masuk ke dalam apa? Pertobatan. Saya tidak mau melihat pertobatan itu sebagai sebuah peristiwa anak bungsu yang hilang. Itu kok sudah biasa aja. Zakheus bertobat, enggak. Saya mau melihat justru pertobatan itu dalam rangka kekudusan. Kenapa orang mau bertobat? Karena orang mau menjadi orang kudus. Dan ingat, kekudusan itu sesuatu yang mutlak, harus. Mari kita lihat surat-suratnya.
Dikatakan kekudusan itu bisa berjalan kalau kita tahu kekudusan itu harus jalan seperti apa. Dan siapa jalannya sampai kepada kekudusan. Untuk sampai kepada kekudusan hanya Yesus jalannya. Dia memberikan cara untuk sampai pada kekudusan. Nah sekarang mari kita lihat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Saya skip saja poin bawahnya. Dikatakan oleh Thomas, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lihat, jalan, terus. Nah, Santo Agustinus bagus banget menjelaskannya. Enteng. Akulah jalan, artinya apa? Kamu berjalan di sampingku. Kau harus berjalan di samping aku. Dan kalau Yesus berkata, aku kebenaran, itu artinya apa? Kau harus datang kepadaku. Ngobrol dengan aku. Bicara dengan aku. Dan kalau Yesus itu berkata, akulah kehidupan. Yesus berkata, engkau harus hidup di dalam aku. Engkau harus berada bersama aku. Ingat dalam Injil Yohanes tentang pokok anggur yang benar. Yesus itu adalah pokoknya. Dan kita ini adalah carang. Kita tidak akan pernah membuahkan kasih, damai, pengampunan kalau tidak pernah nempel pada pokoknya. Yaitu pada siapa? Pada Tuhan sendiri. Maka kalau kita berbicara tentang Yesus itu jalan, kita harus sadar. Hanya Kristus yang adalah Allah yang dapat memberikan kepastian jalan keselamatan. Dan jalan ini adalah jalan kesempurnaan kasih atau kekudusan yang harus dicapai oleh 3 hal. Menyangkal diri, terus. That's right, 3 hal itu. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Maka di dalam Lumen Gentium artikel 42, hasil dari Dekret Konsili Vatikan kedua, dikatakan apa? Semua orang beriman Kristiani diajak dan wajib mengejar kesucian dan kesempurnaan sebagai status hidup mereka. Yang ingin saya lihat tekankan di dalam Lumen Gentium ini bagus sekali mengatakan apa? Bagaimana caranya mengejar kesucian, kesempurnaan. Lihat yang saya beri biru ini. Mengarahkan keinginan hati dengan tepat. Jadi keinginan kita itu harus diarahkan. Karena keinginan kita itu seringkali arahnya kemana-mana. Kan kalau kita lihat sekarang setelah pandemi ini berkurang, semakin berkurang. Orang itu berpikir, Romo ziarah kemana? Yuk kita pergi kemana? Yuk kita ke sana. Lihat, orang seolah-olah, sudahlah jangan ngasih-ngasih. Kita juga butuh healing. Orang-orang sekarang healing. Sambil ngegiling. Kan cari kuliner atau ngegiling itu gitu ya. Jadi orang-orang sekarang lihat inginnya kalau udah dapat berkat, untuk dipakai apa? Beli apa? Kemana? Itu. Meributkan ke sana. Maka kalau orang hanya meributkan tentang diri dia, maka orang itu tidak akan pernah punya waktu untuk memikirkan orang lain. Maka kita harus belajar apa? Mengatur keinginan kita pada hal-hal yang tepat. Dan yang kedua menarik, menggunakan hal duniawi ini, digunakan. Namanya berkat, dipakai, dikasih oleh Tuhan. Berkat itu anugerah, bukan musibah. Enggak, pakailah. Tetapi apa? Jangan melekat pada kekayaan. Tidak melekat. Jadi kalau hilang, ya sudah. Ya enggak apa-apa. Seorang anak SMA pernah cerita pada saya, Romo, saya itu Romo pernah naik motor tabrakan.
Tabrakannya tunggal, saya licin, jatuh, saya nabrak pohon. Saya telepon kepada mama, "Ma, aku tabrakan." Mamanya langsung, "Motornya gimana?" Lebih berharga motornya daripada anak itu gitu ya. Karena mamanya itu langsung berpikir 25 juta ini motor. Gitu ya. Dia tidak berpikir anaknya bagaimana gitu ya. Jadi semua diukur pada kelekatan materi. Saya juga mohon maaf. Saya kok rada, maaf ya. Rada anti dengan kesaksian-kesaksian yang saudara-saudara, setelah saya mengikuti Yesus, apalagi saya setia mengikuti ORK saudara-saudara. OKS ya. Tidak komentar. Waktu saya. Kalau ORK apa ya? Oase Rohani Rohani Katolik. Kok gue ORK ya? Setelah mengikuti OKS, rajin, usaha saya makin diberkati Tuhan Romo. Saya nyumbang ke Romo Yus 10 juta, Tuhan ngasih ratusan juta Romo. Nyumbangnya 2,5 M Romo. Oh iya. Ya. Bukan 10 juta. Harusnya gitu ya. Jadi perhatikan, kok jangan menjadi manusia yang bergaining dengan Tuhan. Ini melekat. Saya baru menyumbang kalau diberkati Tuhan. Oh my goodness, dari dulu Tuhan ngeberkatin. Ya toh. Aneh setelah merasa diberkatin, setelah banyak cuan gede. What? Lu bisa hidup aja udah berkat. Sudah berkat. Tugas Allah itu bukan tugas. Karya Allah itu adalah memberkati. Gitu ya. Jangan sampai kita melekat. Maka Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin saya tekankan. 3 pola injili untuk melawan godaan. Untuk masuk ke dalam kekudusan. Pertama, memang karena saya seorang biarawan, beliau rohaniwan. Di biara itu kami mengucapkan kaul, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Lalu di sini dikatakan kesucian, kemurnian apa? Lekatkan hidupmu pada Tuhan. Lekatkan hidupmu pada Tuhan. Bapak Ibu, tolong jangan pernah berpikir itu mah hanya untuk para imam, para suster, biarawan. No. Justru makin yang membutuhkan supaya bertahan adalah suami istri. Suami istri. Mengapa gitu? Bu, Pak, tanya Romo Yus, saya juga sama, yang banyak datang minta didoakan itu suami istri. Jarang saya datang kepada Romo Yus, bro doain gue, jarang. Mungkin bro akan berkata, apaan sih lu? Suami istri, kenapa? Karena begitu beratnya. Anda harus memikirkan pasangan Anda yang makin dipikirin makin nyebelin. Anda harus memikirkan usaha Anda, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, semua dipikirkan. Romo Yus kan tinggal telepon doang. Orang langsung berbelas kasih. Jadi Bapak Ibu yang membuat Anda kuat bertahan sekali lagi hanya doa. Jadi Bapak Ibu ingat banyak hal dalam kehidupan yang tidak bisa kita hadapi. Saya percaya itu. Kalau Anda sendirian, Anda hanya bisa bersama Tuhan. Maka jangan pernah berdoa, Tuhan mudahkan hidup saya. Jangan banyak permasalahan, no. Berdoalah, Tuhan sertai aku supaya aku kuat. Supaya aku kuat. Di dalam pelayanan pun berat. Emangnya setiap pelayanan adalah para malaikat? Tidak. Hidup bersama pastor. Apakah hidup bersama Pastor Yus kemuliaan? Tidak. Seperti nanti bacaannya sore ini. Musa, Elia bersahabat baik dengan Yesus.
Nah, salib bisa terjadi gitu. Di samadhi sih kemuliaan Romo. Itu menurut dia saudara-saudara. Versi yang tak teraniaya gitu ya. Gitu. Jadi perhatikan, banyak dalam kehidupan Anda tidak akan pernah bisa bertahan kalau tidak dalam Tuhan. Maka bahasa Bapak Paus banget. You must become a Christ-centered person. Christ-centered person. Sedikit-sedikit pada Yesus, sedikit-sedikit mengadu pada Yesus. Tidak apa-apa, you are children of God. Kau anak Tuhan. Maka ngomongnya pada siapa kalau bukan pada Bapa? No, Tuhan. Yang kedua adalah apa? Kemiskinan. Hidup sederhana. Tidak terikat. Ugahari. Ugahari itu apa? Bebas. Semua berkat suatu saat akan pergi. Oke. You must know how to detach. And you will know how to detach when you know how to attach. Artinya apa? Saya kalau diberi berkat, nikmatilah berkat itu. Jadi Bapak Ibu kalau selama Anda masih bisa berjalan, selama Anda masih bisa pergi, pergilah ke OKS. Banyak hiburan sukacita di sana. Ini sudah saat-saatnya terakhir. Ini lagi Jadi kalau di akhir itu harus ada pujian. supaya Amplopnya makin supaya tebal. honornya naik. Jadi kalau selama Anda masih diberi kesempatan kehidupan, Allah itu mau menjadikan apa? Hidup berarti. Gitu. Jadi hidup itu dalam kemiskinan apa? Ugahari. Punya ya sudah, hilang ya sudah. Gitu ya. Mudah. Gitu ya. Bisa menerima dan bisa juga sadar untuk membagikan. Yang terakhir adalah apa? Ketaatan. Ketaatan kepada apa? Allah sendiri. Kepada gereja. Maka kalau gereja itu mengatakan tidak, ya tidak, setialah. Kalau gereja mengatakan ini yang benar, ya ikuti gereja. Bapak Ibu ingat, yang menyelamatkan kita bukanlah kebaikan kita. Enggak mungkin. Kalau kita itu punya cara prinsip bahwa kita nanti di surga itu ditimbang. Ya, ini kebaikan, ini kejahatan. Saya yakin sebaik apapun Romo Yus, ini kebaikan, ini kejahatan. Ingat ya, sebaik apapun Romo Yus, tetap diampuni Tuhan. Anda terjebak. Ini kan saat terakhir harus naikin dia. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, bukan kehebatan kita, tetapi kesetiaan kitalah yang berkenan pada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih.